dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh selamanya ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Yesus. Karena kasih-Mu ku ada ini. Yesus, ku cinta Kau. Tak selalu pahami apa yang akan terjadi di hati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus.
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya Shalom. Apakah kita semua di sini merasa senang hari ini? Is everyone here feel happy today? Sebelum kita memulai ibadah hari ini, let me just speak in English because there is some of us here that cannot speak bahasa Indonesia. So before we start our service today, let us all take quiet time. Let us all
remember what God already done in our life for these past 2 weeks in month of July. Let us all take the moment to thank God. Thank you, Jesus, for everything that you've done in our life. Thank you for always going to everything together with us. In any circumstances that we face, thank you for being there. Thank you for your presence. Thank you for your guide, Lord. And today, we would like to praise and worship you, and let this praise and worship become our presence, become our gift to you, Lord. And let us all here prepare our heart to worship you, Lord. Mari sama-sama kita mau angkat satu pujian. Yesusku, kau terindah. Sing this song again. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus.
tenang Tuhan di hadirat-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan dalam kasih-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Tuhan. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, haleluya. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan, pada sore hari ini kami bersama-sama berkumpul Tuhan, menyatukan hati kami untuk menyembah memuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di sini Tuhan, urapan-Mu hadir di sini Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap satu persatu dari kami di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan yang keluar dari mulut kami Tuhan, semuanya berasal dari hati kami ya Tuhan, bukan untuk apa yang dilihat manusia Bapa, tetapi semuanya Tuhan hanya untuk memberikan kemuliaan untuk nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini, pada sore hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa bersama-sama di tempat ini Tuhan, menyembah memuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa bersama-sama merasakan hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan setiap dari kami yang belum sampai di tempat ini Bapa. Dimanapun mereka berada, jamah mereka Tuhan, dan sampaikan ke tempat ini Bapa dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini Bapa. Biarlah Tuhan kami punya hati yang siap Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan, untuk mendengarkan apa Tuhan yang ingin Engkau sampaikan dalam hidup kami Bapa. Kami mau menyerahkan Tuhan waktu ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Masih ada semangat? Nanti ya, duduknya ya. Oke, so siapa di sini yang percaya kalau Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kita, dan gak ada yang bisa selamat tanpa kita percaya sama Tuhan Yesus? Semuanya percaya? Oke. Yang percaya boleh kasih high five sama kanan kirinya. Katakan, Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan.
Mari kita mau sama-sama katakan bahwa Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat, Yesus yang hebat, dan kita nggak akan ragu kalau kita ikut sama Tuhan. Amin. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi. Alangkah indahnya Tuhan untuk hidup bersama dengan Engkau. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari sambil musik memuji Tuhan, kita mau sama-sama mengingat kembali kalau Yesus kita yang dahsyat, Yesus kita yang mampu melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Siapa yang masih semangat? Masih semangat banget, mana suaranya? Oke, abis ini kita mau sama-sama bergoyang, menggerakkan badan kita. Jadi tolong semangatnya ya. Langsung kita sama-sama angkat pujian King of Majesty.
semangatnya. Biarlah semangat kita memuji Tuhan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Mari kita mau sama-sama angkat satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau adalah pusat segalanya dalam kehidupan kami. Engkau adalah pusat segalanya dalam segala hal yang terjadi di dunia ini. Ini kami Tuhan, kami rindu untuk Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Set the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan bahwa Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart, Lord.
Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau sudah menjadi pusat di dalam kehidupan kami Bapa, dan biarlah Tuhan kami tetap bisa menjadikan Engkau pusat di dalam kehidupan kami. Menjadikan Engkau Tuhan landasan kehidupan kami. Menjadikan Engkau landasan Tuhan dalam kami memilih, Tuhan dalam kami menentukan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk terus belajar menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Tuhan itu merupakan firman yang berasal dari Engkau, yang ingin Engkau sampaikan kepada kami Bapa. Jamah Tuhan Pastor Ravenia Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan firman-Mu. Berkati mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Jamah beliau Tuhan. Sertai Tuhan supaya apapun Tuhan yang keluar Tuhan merupakan pesan yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mempersiapkan Tuhan hati kami Tuhan, untuk kami siap Tuhan menerima, mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau Tuhan untuk Engkau terus jamah, untuk Engkau terus berkati Tuhan, dan terus menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Shalom. Saya akan berkhotbah di dalam bahasa Indonesia ya. If you don't speak bahasa Indonesia, then you can scan the barcode. This one. For the English slides, so that you can follow the slide in bahasa Indonesia, because the slides after this, it will be in bahasa Indonesia. Oke. Hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai artikel kedua atau bagian kedua, tokoh kedua di dalam pengakuan iman rasuli. Jadi kalau minggu lalu kita sudah sama-sama membahas mengenai Allah Sang Bapa, God the Father, hari ini kita akan membahas anaknya. Nanti minggu depan ibunya enggak ya. Minggu depan kita akan membahas tentang Roh Kudus, dan di minggu terakhir kita akan membahas yang namanya komunitas atau gereja.
Hari ini kita akan sama-sama sekali lagi memfokuskan, kita move on ya dari Bapa. Sekarang kita akan membahas Sang Anak. Nah, kalau kita sama-sama melihat ke dalam salah satu bagian dari pengakuan iman rasuli, dari yang tadi kita juga sudah lihat di dalam video bumper sebelum khotbah ini dimulai, mungkin ada beberapa pertanyaan yang membuat orang-orang sedikit kebingungan, kayak kenapa pengakuan iman rasuli bunyinya kok beda-beda? Kalau yang saya tahu seperti ini, tapi kok kalau dilihat di Google kok ada beberapa kata yang berbeda atau ada beberapa kata yang hilang. Nah, sebenarnya pengakuan iman rasuli ini pun sama intinya, tapi hanya saja ada yang namanya terjemahan lama, ada yang namanya terjemahan baru. Ada yang berasal dari bahasa aslinya, tapi juga ada yang memperbaharui supaya orang-orang mudah mengerti dan gak salah paham pada akhirnya. Jadi itulah kenapa ada perbedaan, bukan berarti oh ini ada pengakuan yang KW, ada pengakuan yang ori nih, enggak. Semuanya sama, hanya saja translationnya yang berbeda. Sama seperti Alkitab kita pun kan ada beberapa terjemahan, nah ini pun sama seperti itu. Nah, kalau kita mau sama-sama membahas dan melihat kepada pembahasan mengenai Yesus Sang Putra, Christ the Son, kita akan memfokuskan perhatian kita kepada bagian ini di dalam pengakuan iman rasuli. Saya akan membacakan untuk kita semua. Seperti ini bunyinya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ada yang hafal dari awal sampai akhir pengakuan iman rasuli ini? Dalam bahasa Tagalog tapi. Yang hafal dalam bahasa Tagalog nanti boleh ngambil baksonya lebih dari 5 deh. Nggak ada? Bang Abraham? Nggak ya? Saudaranya? Nggak dong ya? Nggak ya? Oke, bagus. Berarti nggak ada yang boleh ngambil dari 5 ya baksonya. Biar cukup kita semua. Oke, kalau kita sama-sama mau memfokuskan perhatian kita kepada bunyi dari pengakuan iman rasuli di sini, kita mau sama-sama melihat bahwa saat ini kita ada di dalam dunia yang pluralisme. Ada begitu banyak kepercayaan di dunia ini, tapi juga ada begitu banyak orang yang percaya bahwa oh nggak apa-apa kok kita beda iman, tapi nanti juga kalau kita sama-sama baik kita masuk surga. Oh nggak apa-apa kok, tenang, banyak agama, banyak kepercayaan, tapi ada banyak jalan menuju Tuhan, ada banyak jalan menuju Roma. So it's okay if you don't believe Jesus, it's okay if you're not a Christian, kita akan sama-sama masuk surga. Tapi pada nyatanya Alkitab kita nggak bilang seperti itu. Bahkan di dalam pengakuan iman rasuli pun di sini ditegaskan untuk kita semua boleh melihat bahwa hanya di dalam Yesuslah Sang Putra di mana keselamatan itu ada. Nah, kalau kita mau sama-sama lihat di bagian awal, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ini kita semua sudah sama-sama percaya bahwa ibunya Yesus adalah Maria ya. Kita Alkitab pun kita udah berkali-kali setiap Desember kita melihat ini. Nanti Desember tahun ini pun kita akan sama-sama melihat perspektif dari Maria. Jadi tenang, temanya nggak berat, nggak susah buat kita. Jadi please attend Natalan di sini ya. Jangan kemana-mana. Jadi ada bagian yang nanti kita akan perdalam di bulan Desember. Tapi kalau kita mau sama-sama lihat bagian per bagian, kita breakdown tentang Christ the Son ini dari pengakuan iman rasuli, dari bagian dari pengakuan iman rasuli. Saya mau membawa kita semua ke dalam 3 bagian ini. Saya mau membawa kita semua untuk melihat apa gelar yang Yesus miliki, apa jabatan yang Yesus miliki, dan apa statusnya Yesus. Apa bedanya gelar, jabatan, dan status? Kalau kita mau sama-sama lihat, ternyata gelarnya Yesus ini menegaskan siapa Yesus di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Kalau jabatannya Yesus ini menjelaskan apa yang Yesus lakukan di dalam misi dan karya keselamatan yang ia kerjakan ketika ia ada di dunia.
Dan yang terakhir, apa statusnya Yesus? Nah, status Yesus ini berfungsi untuk menegaskan kepada kita semua bahwa apa sih identitasnya Yesus di dalam relasi yang kekal. Relasi yang kekal ini maksudnya di dalam relasinya antara Allah Sang Bapa dan Roh Kudus, Yesus ini siapa? Dan di dalam waktu yang tidak terbatas ini, dari awal penciptaan sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali, Yesus ini siapa? Dan kenapa Yesus ada? Yang pertama, kita akan sama-sama melihat gelarnya Yesus. Nah, siapa di sini yang selama ini melihat bahwa Kristus ini nama belakangnya Yesus? Nggak ada? Who are here that thinks that Christ is Jesus' last name, family name? Ternyata Kristus di sini itu bukan nama kepanjangannya Yesus, tapi gelar yang Yesus miliki. Karena kalau kita lihat sama-sama di dalam bahasa aslinya, nama Yesus Kristus, Yesus ini berasal dari kata Yesua, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Sedangkan Kristus di sini berarti Mesiah di dalam bahasa Ibrani dan Kristos di dalam bahasa Yunani, yang artinya yang diurapi. Nah, itulah kenapa Yesus Kristus itu sering kali kita dengar, karena Tuhan ingin menegaskan kepada kita semua, Tuhan ingin membawa kita bahwa melihat bahwa Yesus ini adalah seseorang yang diurapi, yang ada dan dikirimkan kepada kita semua untuk menunjukkan sebuah pengurapan, sebuah perlengkapan yang Allah berikan. Karena biasanya kalau kita bahas soal pengurapan, Mesiah ini, di dalam perjanjian lama terutama, biasanya orang yang diurapi, orang yang mendapatkan pengurapan pada perjanjian lama, itu adalah orang-orang yang ditugaskan secara khusus untuk menjadi raja, untuk menjadi imam, untuk menjadi nabi. Nah, Yesus di dalam satu paket ini dikirim Allah kepada manusia, dikirim kepada kita di dunia untuk menunjukkan bahwa Yesus inilah penggenapan dari seseorang, dari keselamatan yang Allah berikan kepada setiap kita dan sudah Allah urapi. Nah, dengan inilah kita mau sama-sama, emangnya Yesus nih kok bisa dibilang dia raja? Kok bisa dia menjadi imam? Kok bisa dia menjadi nabi? Bahkan kalau kita sama-sama lihat, ibaratnya nih, Yesus ini paket lengkap. 3-in-1 yang dikirim Tuhan buat setiap kita untuk menyelamatkan kita. Memang dilihat dari mananya sih? Nah, setelah kita mengerti gelarnya Yesus yang terlihat bahkan dari namanya Yesus Kristus, Tuhan menyelamatkan dan yang diurapi, Tuhan mengirim Yesus kepada kita untuk memiliki jabatan-jabatan yang ada di sini. Nah, inilah jabatan-jabatan yang Yesus miliki ketika kita sama-sama lihat bagian ini. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita akan coba sama-sama melihat di bagian mana Yesus ini menjadi raja, di bagian mana Yesus menjadi imam, di bagian mana Yesus menjadi nabi. Kalau kita sama-sama lihat ketika pengakuan iman rasuli ini bilang bahwa Yesus ini menderita di bawah pemerintahannya Pontius Pilatus, ada salah satu bukti yang kalau kita lihat dan sejajarkan, ternyata pengakuan iman rasuli ini juga sejajar dan terbukti ada di dalam sejarah, di dalam realita yang benar-benar terjadi, dan itu pun dicatat di dalam Alkitab kita. Di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan baca ayat ini? Oke. Gimana ya pembagiannya? Yang pria akan membaca ayatnya yang ganjil, yang wanita akan membaca ayatnya yang genap. Pria ganjil, wanita genap. Oke, pria ganjil, wanita genap. Jadi dimulai dari siapa? Bagus. Oke, siap semua? Kelihatan? 1, 2, 3.
mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Terima kasih. Silakan kembali duduk. Ini bukti, salah satu bukti bahwa ketika pengakuan iman rasuli ini bilang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan seterusnya sampai bangkit pula dari antara orang mati. Inilah permulaan bagaimana Yesus disalibkan dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Salah satu bukti bahwa ternyata apa yang kita imani, apa yang juga sering kali disebutkan bahkan dihafalkan oleh umat percaya di dalam pengakuan iman rasuli ini jelas benar-benar ditegaskan dan menunjukkan kembali bagaimana Yesus ada pada saat itu. Jadi bukan hanya sekedar iman yang gak ada buktinya, tapi juga sejajar, saling melengkapi dengan apa yang kita baca di dalam Alkitab kita. Nah, kenapa, pertanyaannya, kenapa di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Yesus ini memiliki sebuah jabatan sebagai imam dan nabi sekaligus? Karena kalau kita sama-sama lihat ketika Yesus memberikan dirinya sebagai persembahan, sebagai korban untuk menebus dosa umat manusia, disinilah Yesus menunjukkan perannya sebagai imam, di mana Yesus ini menjadi perantara antara Allah dan manusia, sehingga dia memberikan dirinya, dia mengorbankan dirinya dan menunjukkan kepada kita bahwa dia datang untuk menjalani keimamannya. Dia menjadi perantara antara manusia dan Allah. Lalu nabinya dari sebelah mana? Kalau kita sama-sama lihat apa yang pernah Yesus katakan di dalam Lukas 4, di situ Yesus pernah bilang, tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Terjemahan lainnya, tidak ada nabi yang diterima di tempat asalnya. Dan pada waktu Yesus mengajarkan ini dan menunjukkan hal ini, ternyata di kemudian hari kita bisa melihat bahwa Yesus sedang menjelaskan dirinya sendiri. Kalau kita sama-sama lihat tadi, Yesus kan menderita, bahkan disalibkan, bahkan sampai mati. Di situ ia sedang menunjukkan bahwa dia pun datang sebagai nabi. Karena kenapa? Dia pun ditolak oleh orang-orangnya. Bahkan orang terdekatnya pada masa itu pun menolak dia. Terus sekarang kenapa? Kalau kita udah tahu Yesus ini datang juga sebagai seorang imam dan seorang nabi, apa hubungannya sama hidupku? Apa yang bisa kita rubah dari hidup kita? Apa yang kita bisa lakukan? Begini, ketika kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia, mengambil rupa manusia, di dalam segala kelemahan manusia yang ia miliki, di dalam segala pencobaan yang dia juga alami sebagai manusia, di dalam juga setiap penolakan yang dia terima ketika dia menjadi manusia, di dalam semua penghinaan yang ia terima, ia menunjukkan kepada kita bahwa dia tahu loh rasanya jadi manusia. Dia mengerti betul bagaimana rasanya menjadi kita, manusia. Kalau kita merasa bahwa Yesus ini jauh kok, Yesus ini sempurna, Yesus terlalu susah lah kalau meneladani Yesus, kayaknya aku 1:100 masih terlalu jauh untuk menjadi sama dan serupa seperti Yesus. Tapi hey, mari kita ingat ketika Yesus mengambil rupa sebagai manusia, dia mengerti betul bagaimana rasanya menjadi manusia. Jadi mari kita sama-sama pahami bahwa ada seseorang yang kita tahu, yang dia juga sudah mencontohkan kepada kita bahwa menjadi manusia pun bisa gak berdosa. Dia tahu betul kelemahan dan kesulitan yang kita alami. Lalu yang kedua, apa jabatannya yang lain ketika dia menjalani misinya dan keselamatan yang ia lakukan? Yang kedua adalah ketika kita sama-sama melihat bagian dari pengakuan iman rasuli ini yang bilang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, ketika kita melihat kata ini, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di sini justru kita bisa juga melihat bahwa kata duduk di sebelah kanan ini menunjukkan tempat otoritas. Duduk di sebelah kanan ini menunjukkan bahwa dia ada di dalam sebuah pemerintahan dan dialah rajanya.
Karena dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memerintah bersama dengan Allah Bapa. Jadi sebagai seorang raja, Yesus gak cuma datang sebagai manusia, sebagai imam, sebagai seorang nabi, tapi dia juga datang sebagai raja dan menunjukkan kepada kita bahwa dia berkuasa atas segala hal. Atas bumi, atas surga, dan atas kehidupan kita. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah menganggap dia sebagai pemimpin hidup kita? Dia bukan hanya penyelamat, dia bukan hanya seorang manusia yang dengan 100% kemanusiaannya memberikan contoh kepada kita, tapi dia juga ternyata memimpin hidup kita. He is the ruler of our lives. Jabatan yang terakhir yang kita mau sama-sama lihat di sini adalah ketika pengakuan iman rasuli ini menekankan, di situ dibilang juga akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di dalam Yohanes 21, di situ ada sebuah percakapan antara Yesus dan murid-muridnya, terutama antara Simon Petrus pada saat itu. Jadi ketika Yesus hendak naik ke surga, Simon, salah satu muridnya Yesus pada saat itu tanya sama Yesus. Dia tanya kayak, Tuhan, ketika kamu naik ke surga, ketika engkau naik ke surga, kira-kira apa yang akan terjadi sama murid kesayanganmu? Siapa murid kesayangan yang pagi? Jangan jawab ya. Siapa murid kesayangannya Yesus? Ya, Yohanes. Nah, Simon ini tanya sama Yesus, Yesus, kalau engkau mau naik ke surga, terus nasibnya Yohanes gimana? Terus jawabannya Yesus di sini adalah, hey, apa yang akan terjadi sama dia itu urusanku, karena aku yang akan datang kembali dan akan menghakimi semua orang. Itulah yang Yesus katakan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi kekepoan ini memang sudah ada dari dulu ya. Kalau ada teman-teman saudara-saudara yang kepo, berarti itu keturunannya Simon Petrus. Enggak ya? Tapi Yesus di sini bilang, itu bukan urusanmu, karena akulah yang akan menghakimi dia. Akulah yang akan menentukan bagaimana dia akan hidup dan apa yang akan terjadi sama hidupnya. Nah, ketika kita sama-sama melihat hal ini, kita mau sama-sama juga belajar bahwa ternyata Yesus ini juga memiliki sebuah otoritas di dalam eskatologisnya. Di dalam akhir zaman pun Yesus masih memiliki otoritas untuk menentukan kehidupan kita ciptaannya. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa Yesus ini adalah seorang hakim yang akan menghakimi kita di akhir nanti, mari kita sama-sama hidup dengan nilai-nilai Kristus dan nantikan kedatangannya dengan setia dan siap. Kenapa saya bilang dengan setia dan siap? Karena kita nggak tahu kapan Yesus datang. Dan karena kita tahu bahwa Yesus tahu segalanya. Kalau kita ada di dalam pengadilan, semua orang bisa bersaksi dusta. Meskipun kita bawakan saksi yang menurut kita dapat percaya, meskipun kita melihat seorang hakim yang ada dan kita bilang yang mulia bahkan di dalam sebuah pengadilan, tapi yang namanya duniawi, bahkan hakim saja bisa disogok loh. Tapi bagaimana kalau kita tahu Yesus hakim kita, dia tahu segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan segala sesuatu yang orang terdekat kita pun gak tahu loh. Dia tahu hal yang sesimpel itu, dia tahu dosa sekecil apapun yang kita sembunyikan, dia tahu. Dan kita gak tahu masalahnya kapan kita akan dihakimi. Jadi mari kita jaga hidup kita baik-baik, karena kita punya hakim yang serba tahu, dan kita gak tahu kapan dia akan datang. Jadi kalaupun Yesus datang menghakimi kita nanti malam atau besok atau tahun depan atau 10 tahun lagi, mari kita datang dan dengan siap kita menerima penghakiman itu karena kita hidup benar di hadapan Allah. Lalu kalau kita sudah tahu gelarnya, jabatannya, sekarang apa? Sekarang kita mau sama-sama melihat apa status yang Yesus miliki. Ketika kita sama-sama melihat ke dalam Alkitab kita dan juga ke dalam pengakuan iman rasuli yang selama ini kita percaya dan kita pegang.
Ada dua statusnya Yesus yang ditekankan di sini. Yang pertama adalah anaknya yang tunggal, dan yang kedua adalah Tuhan kita. Nah, kalau kita sama-sama lihat kembali kepada kata anaknya yang tunggal, statusnya Yesus yang pertama ini, siapa yang familiar dengan ayat ini? Semua dong, ya enggak? Hampir setiap Natal, dimanapun kita berada, pasti ayat ini dibacakan. Atau enggak pasti ayat ini dipakai untuk jadi dasarnya. Tapi yang mau sama-sama kita lihat adalah ketika di dalam Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata anaknya yang tunggal ini adalah kata yang sama dan gambaran yang sama yang ada di dalam Kejadian 22 ketika Abraham hendak mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Dan kalau kita sama-sama lihat kan peristiwa ketika Abraham membawa Ishak di Gunung Moria, di tanah Moria untuk dikorbankan, apa yang terjadi? Apakah Ishak jadi dikorbankan? Tidak. Tapi bertahun-tahun berlalu yang terjadi adalah Yesus, anaknya Allah yang tunggal, itu benar-benar dikorbankan. Dan kalau kita sama-sama lihat petanya, daerahnya, ternyata di mana Yesus disalibkan itu masih di dalam tanah Moria. Tanah yang sama di mana Abraham hendak mengorbankan anaknya yang tunggal. Dengan peristiwa ini kita bisa sama-sama melihat bahwa Allah ini penuh dengan kasih karunia ketika dia menyuruh atau memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia mau menunjukkan bahwa meskipun aku punya kasih karunia untuk kamu gak jadi mengorbankan anakmu, aku sendiri yang akan menunjukkan, karena begitu besar kasihku kepada setiap anak-anak yang ada di dunia ini, dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di atas kayu salib. Dan kedua peristiwa ini terjadi di tanah yang sama, di daerah yang sama. Nah, kata tunggal di sini, kalau kita mau sama-sama lihat, memiliki dua arti, dua makna. Yang pertama adalah makna eksklusivitas, di mana kata tunggal di sini sebenarnya menunjukkan bahwa keberadaan Yesus sebagai anak Allah yang tunggal ini merupakan keberadaan yang gak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Hanya ada satu, monogenes namanya, hanya ada satu di dunia ini, hanya ada satu Yesus yang sampai kapanpun gak akan pernah bisa digantikan. Jadi kalau kita sama-sama lihat ketiga ayat yang saya cantumkan di situ, bahkan ada lebih banyak ayat sebenarnya yang menyatakan bahwa hanya ada satu yang seperti Yesus. Tapi kalau kita mau sama-sama perhatikan ketiga contoh ayat ini, dalam Yohanes 3 ayat yang ke-36 di situ dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 14 ayat 6 di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Timotius 2 ayat yang kelima di situ dikatakan, karena Allah itu Esa, satu, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Hanya ada satu. Jadi Yesus, keberadaan Yesus sebagai anak Allah itu hanya ada satu di dunia. Gak bisa digantikan oleh siapapun. Lalu apakah itu artinya kita bukan anak-anak Allah? Nah, ketika kita melihat bahwa Yesus ini adalah anaknya yang tunggal, bukan berarti kita gak bisa ngaku-ngaku sebagai anaknya Allah, enggak. Kita tetap anak-anaknya Allah karena term ini, frasa ini juga menunjukkan kepada kita, menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan pun memiliki anak-anak yang lain selain Yesus. Hanya saja gak ada anak Allah yang sama seperti Yesus. Tapi Allah memiliki anak-anaknya yang lain. Berdasarkan mana? Berdasarkan regenerasi dan juga adopsi. Ingat kan kita dulu adalah hamba dosa, betul?
Tapi ketika Yesus datang dan menyerahkan, mengorbankan hidupnya, maka kita berganti status. Jadi hamba dosa menjadi anak Allah. Dari yang gak mengenal Allah, dari yang gak memiliki keselamatan, kita jadi punya keselamatan. Nah, inilah yang dimaksudkan ketika Christ the Son ini dilontarkan kepada kita, bahwa kita harus tahu bahwa ketika kita melihat keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, berarti tandanya kita harus punya kepentingan untuk menyebarkan Injil. Kita punya kepentingan untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang, karena gak ada jalan lain supaya orang-orang di sekitar kita bisa selamat. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Sekarang boleh semua tangannya kayak gini, peace. Oke, saya 2 ya, jangan dilebih-lebihin ya. Dempetin, taruh sini. Bisa rasain detak jantungnya nggak? Yang nggak ada, tolong diperiksa sama sampingnya, mungkin sudah tidak berdenyut atau butuh diet mungkin. Berasa ya? Berasa kan masih ada dek gitu ya. Ingat apa yang saya pernah sampaikan, ketika Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini, itu tandanya Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk memberitakan tentang Yesus. Karena kalau kita sudah meninggal, kita sudah kembali ke surga, Jojo masih ada? Dari tadi masih periksa, kok nggak ada ya? Udah pindah-pindah tempat nih, masih ada kan? Kalau kita sudah kembali ke surga dan kita sudah selamat di surga, hidup kekal bersama Tuhan Yesus, maka buat apa kita ceritakan Yesus lagi? Jadi kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai saat ini, kalau kita masih bisa merasakan detak nadi kita, detak jantung kita, itu tandanya Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita untuk memberitakan tentang Yesus. Dalam Roma 10 ayat 13-15 di situ dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi mari sekali lagi, meskipun mungkin kita merasa bahwa saya kan bukan misionaris, saya kan bukan pendeta, saya gak bisa ceritain tentang Yesus, mau ngobrol hai salam kenal aja masih deg-degan. Meskipun kita semua memiliki jabatan yang berbeda, meskipun kita semua memiliki status yang berbeda, tapi kita memiliki misi yang sama. Tugas untuk menyebarkan berita tentang Yesus, tugas untuk mengenalkan siapa Yesus kepada orang-orang sekitar itu bukan hanya tugas pastor kita, tapi tugas kita semua. Sekali lagi, kalau kita masih diberikan hidup oleh Tuhan, sebarkanlah berita tentang Yesus. Ada satu hal yang saya kagumi sama orang-orang di Poipet. Salah satunya adalah teman kita Alvin. Dia kalau ketemu sama teman-teman kantornya, mau dia Buddha, mau dia ateis, diajak pelayanan ke gereja. Ada salah satu karyawannya dia Buddha. Dia bilang, ayolah lu minggu ini pelayanan tuh jadi aser katanya. Salamin aja tuh orang-orang, sampai temannya berkali-kali bilang, gua Buddha kok, masuk rumah ibadah gua aja gak pernah, masa gua masuk gereja. Tapi Alvin dengan pantang menyerah. Dia ajak semua yang dia kenal untuk ke gereja. This is our job. So that more people can know who Jesus is. Yang terakhir, status Tuhan kita yang ada di dalam pengakuan iman rasuli. Yohanes 1 ayat 1 disitu dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ternyata keberadaan Yesus sebagai sang anak yang tadi kita sudah bahas, ini pun tidak menghilangkan wewenang dan kuasanya Yesus sebagai Tuhan. Karena kalau kita sama-sama lihat ketika pengakuan iman rasuli ini ditekankan, dibuat,
di abad keempat pada masa itu sudah mulai banyak ajaran-ajaran palsu yang bilang bahwa Yesus tuh benar-benar ciptaan kok, dia bukan Tuhan. Dia benar-benar manusia dan gak ada powernya. So we cannot say that Jesus is God. Makanya kenapa pada akhirnya pengakuan iman rasuli itu kembali menekankan bahwa Yesus pun adalah Tuhan. Karena kalau kita lihat di dalam ketuhanan Yesus yang Yesus miliki, kita bisa melihat ketika Yesus eksis, keberadaan Yesus ini gak hanya ada ketika dia datang ke dunia, tapi juga dari awal penciptaan Yesus sudah ada. Bahkan yang sebelumnya tadi kita lihat, nanti sampai penghakiman pun ketika dunia ini selesai pun Tuhan Yesus pun ada di situ. Di sini ada sebuah perdebatan di dalam Yohanes 8 ketika mereka membahas soal Abraham. Lalu ada begitu banyak orang yang bertanya-tanya akhirnya kenapa kok Yesus tahu soal Abraham. Yesus ini kan masih muda, Yesus ini belum cukup tua untuk melihat keberadaan Abraham. Tapi ketika kita sama-sama melihat di sini ayat yang ke-58 di situ Yesus berkata kepada mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi keberadaanku sudah ada dari awal dunia ini ada. Itu menunjukkan ketuhanannya Yesus. Lalu yang kedua yang kita bisa lihat adalah bagaimana Yesus ini memiliki kuasa atas alam semesta. Dia meredakan angin ribut, dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dan dia mengusir roh jahat. Bukankah ini salah satu bukti dan contoh bahwa Yesus ini adalah Tuhan? Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan? Begini, pemahaman kita bahwa Yesus adalah Tuhan seharusnya terlihat dari bagaimana kita hidup. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, bagaimana kita bersikap di dalam keseharian kita? Kalau kita percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan, sejauh apa kita sudah memberi diri untuk melayani Tuhan? Kalau kita percaya kalau Yesus ini adalah Tuhan kita, sesering apa kita melibatkan dia di dalam hidup kita? Karena pada nyatanya, kalau kita benar-benar percaya, kita harus berubah. If you really believe, it should impact the way you live. If you really believe in God, it should change the way you live. Karena ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, disitulah kita harus benar-benar melakukan sesuatu. Jangan bilang bahwa saya datang sama Yesus ketika saya minta berkat Tuhan, karena Tuhan berkuasa atas segala hal, tolong dong Tuhan berkati aku. Tuhan, karena aku percaya Yesus bisa menyembuhkan, tolong dong sembuhkan sakitnya keluarga aku. Tuhan, kalau aku percaya Tuhan ini adalah Tuhan yang sanggup untuk mengadakan mujizat di dalam kehidupanku, tolong aku Tuhan. Tapi sejauh mana kita sudah benar-benar memberi diri untuk melayani Tuhan? Kalau kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sudah seharusnya pelayanan itu menjadi sesuatu yang kita lakukan. Bukan karena kewajiban, bukan karena disuruh pastor, bukan karena disuruh gereja, tapi karena kesadaran bahwa Yesus adalah Tuhanku dan sudah selayaknya aku memberikan diriku buat Dia yang sudah memberi hidupnya. Nah, inilah yang kita sama-sama mau lihat di dalam pengajaran Christ the Son. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19 di situ dinyatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Semua orang tahu ayat yang ada di dalam Roma yang menunjukkan bahwa semua manusia itu berdosa, betul? Bahkan bayi yang belum diajarin untuk berdosa pun tahu caranya berdosa. Yehuda minggu lalu sekecil itu udah bisa pura-pura nangis. Semua orang berdosa dan Yesus ada di sini untuk menebus setiap kesalahan umat manusia. Di situ dikatakan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak
bernoda, dan tak bercacat. Jadi hari ini sekali lagi, ketika kita mau sama-sama melihat Christ the Son, siapa itu Yesus? Kita mau sama-sama belajar bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai seorang Mesias, seseorang yang menyelamatkan kita dan sudah diurapi oleh Allah. Ini terlihat dari jabatan-jabatan yang pada akhirnya Yesus emban ketika dia mengerjakan keselamatannya. Yesus ada sebagai imam dan nabi. Dia merasakan betul apa yang kita rasakan. Dia ada untuk kita, untuk menjadi perantara antara kita manusia dan Allah. Dia ada sebagai raja, pemimpin hidup kita. Dia ada sebagai hakim, dia yang menghakimi hidup kita. Jadi hati-hati bagaimana kita hidup. Karena hakim kita tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Dan sekali lagi, dengan status yang Yesus miliki sebagai anak tunggal Allah, keselamatan hanya ada pada Yesus. Jadi mari kita beritakan tentang Yesus supaya lebih banyak orang lagi yang diselamatkan. Dan tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita. Jadi seberapa sering kita melibatkan Dia di dalam hidup kita, Tuhan kita. Saya mau mengajak para pemain musik untuk kembali maju ke depan. Dan mari kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi ketika kita sama-sama mengingat dan mengetahui pada saat ini apa yang ada di dalam diri Yesus, siapa itu Yesus, bagaimana Yesus menyelamatkan setiap kita, saya mau mengundang kita semua untuk mengambil waktu sejenak untuk merenungi apa yang telah kita dengar. Ketika kita mengakui bahwa Dia, Yesus, adalah anak Allah yang tunggal Tuhan kita. Mari kita datang kepada Yesus pada saat ini. Akui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Yesus pada saat ini. Membawa setiap harapan dan iman kita kepada Yesus. Keselamatan yang sudah Yesus lakukan, penebusan yang sudah Yesus berikan untuk setiap kita ribuan tahun yang lalu, itu masih berdampak hingga pada saat ini. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pada saat ini, mari kita selesaikan di tempat ini. Kalau ada setiap harapan yang kita mau percayakan kepada Tuhan pada saat ini, mari kita gumulkan dengannya di tempat ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Bapa ketika kami boleh sama-sama kembali melihat bagaimana Tuhan yang begitu mengasihi kami menyediakan anak-Mu yang tunggal dan memberikannya untuk pada setiap kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau sama-sama datang dan membuka hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sebagai manusia mungkin dari hari ke hari kami dipenuhi dengan sebuah godaan yang terus mengikat kami. Mungkin dari hari ke hari Tuhan gak ada habis-habisnya Tuhan kami merasa dicobai oleh banyak hal. Mungkin Tuhan dari hari ke hari kami boleh merasakan apa yang menjadi kelemahan kami sebagai manusia Tuhan. Tapi saat ini Tuhan kami mau sama-sama percaya, meskipun Tuhan
Ada saat-saatnya kami merasa gak ada orang yang mengerti perasaan kami, gak ada orang yang mengerti apa yang kami lalui, gak ada orang yang tahu betul apa yang sedang kami gumulkan. Tapi saat ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Yesus mengenal setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau Yesus turut merasakan apa yang kami rasakan. Ketika kami sakit, Engkau merasakan kesakitan kami. Ketika kami sedih, Engkau pun turut merasakan kesedihan kami. Ketika kami senang, Engkau pun senang bersama-sama dengan kami. Jadi saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Ajar kami Tuhan untuk terus percaya bahwa kami gak sendirian. Jadi kalaupun Tuhan ada hal-hal yang mencoba untuk menggoyahkan setiap iman kami, kalaupun Tuhan ada problema-problema hidup kami yang kami rasa terlalu berat untuk kami lalui, kalaupun Tuhan ada sebuah kesedihan, ada sebuah ketakutan, ada sebuah kekhawatiran yang kami rasakan dari hari ke hari, Tuhan, kami gak mau menggumulkannya sendiri, kami mau melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kembali melibatkan Engkau di dalam setiap sederhananya hidup kami ini ya Tuhan. Ajar kami untuk kembali bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Kami gak mau berjalan sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau. Ampuni kami Tuhan, sekali lagi ampuni kami untuk setiap kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mau mencoba untuk hidup lebih baik dan lebih berkenan di hadapan-Mu Bapa. Jika ada Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini juga Tuhan yang mulai kehilangan harapan. Kalau ada anak-anak-Mu Tuhan di sini yang kembali memiliki kerinduan yang sudah selama ini disampaikan kepadamu ya Bapa. Ajar kami untuk memiliki kepercayaan yang teguh, iman yang kuat di dalam-Mu ya Bapa. Ketika kami Tuhan dalam 1 bulan ini boleh terus dibentuk, boleh terus kembali menerima pengenalan-pengenalan yang baru yang lebih dalam tentang Engkau ya Bapa. Kami mohon ajar kami untuk boleh mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Di dalam setiap keputusan yang kami ambil, di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan ajar kami untuk boleh mencerminkan kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan terima kasih Bapa. Karena kembali Tuhan kami dibawa untuk memahami akan iman percaya kami. Mengenai Engkau, ya Yesus yang adalah Mesias bagi setiap kami. Biar Tuhan firman ini Tuhan kembali menguatkan kami semuanya, bahkan membuat kami Tuhan menjadi yakin tatkala ketika ada seseorang yang bertanya mengenai Engkau ya Bapa. Tuhan, pakailah setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun Engkau telah menempatkan mereka. Baik di dalam dunia pekerjaan, baik juga Tuhan di tengah-tengah komunitas, baik Tuhan di dalam setiap jabatan-jabatan yang Kau percayakan Bapa. Sehingga bila seperti apa yang tadi disampaikan juga Tuhan, kami yang percaya bahwa Engkau adalah juru selamat bagi kami, maka ada sesuatu Tuhan dampak yang diberikan Tuhan yang muncul dalam setiap kehidupan kami semuanya. Tuhan kami ucap syukur buat segala penyertaan-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya Tuhan apapun yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu Tuhan dibuat berhasil. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir mereka adalah perkataan-perkataan yang datangnya daripada firman-Mu yang berbuah-buah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan ketika orang-orang melihat Tuhan hidup mereka Tuhan, mereka melihat Tuhan firman yang ada Tuhan yang nyata menjadi seperti jubah dalam kehidupan kami. Karena kami adalah surat-surat yang terbuka bagi setiap mereka ya Tuhan. Tuhan jamahlah setiap anak-anak-Mu ketika mereka berhadapan dengan segala situasi pergumulan mereka. Bila Tuhan mereka belum melihat kuasa Engkau nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Buat setiap yang sakit Engkau akan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang mengalami Tuhan pergumulan Tuhan dan permasalahan-permasalahan Tuhan, Engkau akan nyatakan jalan-jalan keluar dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Dan bahkan setiap keberadaan anak-anak-Mu Tuhan di situ Tuhan, maka kuasa-Mu Tuhan akan dinyatakan lewat kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Mari saudaraku, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menyebut setiap kita semuanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, sobat yang setia. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Nama Yesus
yang menghibur hatiku. Hey! Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, sobat yang setia. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur